sudah tampil di layar? Sampun, dokter. Ya, baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pagi ini saya akan berikan introduksi untuk blok siklus hidup yang mulai berjalan sejak hari ini ya. Supaya kalian ada gambaran pelaksanaan blok ini seperti apa, kegiatan-kegiatannya apa saja, sehingga nanti bisa mempersiapkan diri dan bisa menjalani blok ini dengan baik ya. Nah, untuk siklus hidup ini nanti akan berjalan selama 3 minggu ya, dimulai dari minggu ini, hari ini tanggal 18 November sampai 3 minggu ke depan ya, berakhir tanggal 7 Desember 2024 ya. Nah, untuk blok ini timnya itu ada 3 orang ya. Jadi ada saya sebagai ketua blok. Kemudian untuk anggotanya ada Dr. Vivin Pradina, spesialis THT. Kemudian ada Ibu Beta Bella Pratiwi, psikolog. Ya. Kemudian saya langsung ke topik 3 aja ya untuk blog ini. Oh ya, sebelumnya ini tujuan instruksional umumnya ya. Jadi melalui blog ini diharapkan nanti mahasiswa yang pertama bisa mengetahui bagaimana proses pertumbuhan dan perkembangan manusia secara fisiologis ya, mulai dari bayi baru lahir atau neonatus hingga nanti lanjut usia ya. Lalu yang kedua, mampu melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik pada anak ya. Lalu yang ketiga, mampu melakukan prosedur keterampilan klinis ilmu kesehatan anak dasar ya. Di antaranya meliputi pengukuran antropometri, kemudian penilaian status tumbuh kembang anak, imunisasi ya, asuhan bayi baru lahir, manajemen laktasi serta pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI ya. Lalu yang terakhir, memahami aspek Islam dalam siklus hidup manusia, mulai dari kehamilan, ya, masa bayi, anak, remaja, dewasa, sampai lanjut usia. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pencapaiannya nanti melalui berbagai kegiatan, baik itu kuliah, tutorial, CSL, ya. Kalau untuk praktikum ini kita tidak ada praktikum, ya. Jadi hanya ada kuliah, tutorial, dan CSL saja, ya. Nah, ini adalah topik 3-nya. Jadi nanti untuk pelaksanaan blok ini selama 3 minggu itu dibagi menjadi 3 topik. Ya, jadi di minggu pertama kita akan belajar tentang neonatus atau bayi baru lahir, balita hingga anak. Ya, meliputi pertumbuhan dan perkembangannya, pemeriksaan fisiknya, pemberian gizinya, dan imunisasi. Ya, lalu di minggu pertama ini ada CSL meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik maupun refleks pada anak, pemeriksaan tumbuh kembang anak ya, manajemen laktasi dan empati. Kemudian di minggu kedua ini topiknya adalah tentang remaja dan dewasa. Jadi perkembangan manusia pada tahap remaja dan dewasa meliputi bagaimana fisiologi tumbuh kembangnya serta bagaimana gizinya ya. Nah, pada minggu kedua ini CSL-nya kita masukkan imunisasi ya, masuk di minggu kedua karena di minggu pertama sudah ada 2 CSL. Lalu ada CSL MMSE ya. Ini meliputi screening ya untuk pemeriksaan mental ya pada fase lanjut usia. Ya. Kemudian ini minggu ketiga yaitu tahap perkembangan manusia pada geriatri atau usia lanjut, meliputi bagaimana perubahan somatik yang terjadi, kognitif maupun psikologi pada geriatri. Ya. Nah, dari 3 topik ini pelaksanaannya tadi ya melalui proses tutorial, kuliah maupun JSL. Nah, nanti juga ada kuliah tambahan ya tentang keanekaragaman hayati yaitu sumber bahan alam yang memiliki efek pada tumbuh kembang manusia
serta ada materi keislaman, yaitu bagaimana aspek Islam dalam siklus hidup manusia. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini untuk daftar aktivitasnya ya. Jadi secara detail ya, kalian bisa lihat pada tabel ini. Nah ini ya. Jadi nanti untuk tutorial dilaksanakan 3 kali ya. Jadi pelaksanaan blog selama 3 minggu itu ada 3 kali tutorial. Jadi skenario pertama tentang neonatus, balita, dan anak. Skenario kedua tentang remaja dan dewasa. Serta skenario 3 tentang usia lanjut ya. Untuk kuliahnya sendiri total ada sekitar 12 ya. 12 kuliah ya. Ini rinciannya ya. Jadi ada kuliah tentang pertumbuhan dan perkembangan secara fisiologis ya dari bayi hingga anak. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan psikologi ya dari bayi, balita hingga anak. Lalu ada kuliah penilaian tumbuh kembang anak, kuliah pengantar anamnesis dan pemeriksaan fisik anak, ini pengantar CSL ya. Kemudian kuliah nutrisi pediatri, kuliah tentang imunisasi ya, pertumbuhan dan perkembangan remaja, perkembangan psikologi pada remaja dan dewasa, kemudian fisiologi gerontologi, psikologi gerontologi ya, kemudian gizi pada remaja, dewasa hingga lansia, serta Islamic views on human life ya. Nah, semua kuliah ini akan diberikan oleh dokter spesialis anak, psikolog ya, kemudian dokter spesialis penyakit dalam itu untuk fisiologi pada geriatri atau pada usia lanjut ya. Kemudian ada kuliah dari tim bioetik dan keislaman untuk kuliah Islamic views on human life ya. Nah, ini untuk CSL-nya. Jadi CSL-nya tadi sudah saya sebutkan, ada CSL di minggu pertama, kedua, ketiga, total ada 4 CSL. Jadi setiap kali CSL itu 2 topik, dilaksanakannya switch nanti ya. Jadi yang pertama ada CSL imunisasi, kemudian CSL anamnesis dan pemeriksaan fisik anak, lalu CSL penilaian tumbuh kembang anak, dan CSL MMSE ya. Jadi ini nanti 2 kali 100 menit itu dilakukan masing-masing 2 kali dan switch ya. Jadi total ada 4 CSL. Kemudian ini adalah tugas pada blog ini. Jadi nanti ada 3 tugas. Yang pertama dari tim bioetik nanti ada tugas bioetik, di mana nanti untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana rincian tugas yang harus dilakukan, kriteria pengerjaannya bagaimana, itu akan dibuatkan ada tersendiri ya dalam suplemen buku blog terpisah yang sudah disiapkan oleh tim bioetik ya. Kemudian yang kedua ada tugas terstruktur ya. Nah, untuk tugas terstrukturnya ini adalah berupa textbook reading ya. Maaf, di sini tertulisnya jurnal. Nanti berupa textbook reading ya, di mana kalian diharapkan mempresentasikan topik dalam textbook yang sudah ditentukan ya dalam bentuk poster. Itu ya. Nanti untuk detail tugasnya seperti apa akan kita informasikan lebih lanjut ya. Termasuk juga yang ketiga yaitu tentang field study ya. Nah, field study ini akan kita laksanakan di daycare ya. Jadi di daycare Unisma yaitu daycare anak soleh ya. Di situ kalian akan melakukan kegiatan pemeriksaan antropometri, anamnesis ya, pemeriksaan fisik, serta screening tumbuh kembang pada anak-anak di daycare ya. Nanti dibuat laporan serta video pada saat kalian melakukan pemeriksaan. Ya, jadi ada 3 tugas utama ini. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin tanya, dokter. Ya, oke. Nah, ini untuk sistem penilaiannya saya kira ini sama seperti blok-blok lain ya. Jadi untuk komponen dari nilai akhir itu meliputi ujian akhir blok ya,
25% proporsinya. Kemudian ujian mingguan, di mana ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, ya. Proporsinya adalah 20%. Kemudian untuk pretest dan ujian praktikum ini karena kita tidak ada praktikum ya, maka tidak ada nilai pretest maupun ujian praktikum. Kemudian untuk tugas ini sesuai tadi ya 3 tugas ya, itu 10% nilainya. Ini sifatnya adalah kelompok ya. Jadi ada tugas dari tim bioetik, kemudian tugas textbook reading dan field study tadi ya. Lalu ada OSC ya, yaitu 20% proporsinya, dan yang terakhir adalah presensi kehadiran 10% ya. Nah, karena kita tadi tidak ada pretest dan ujian praktikum, maka nanti pembaginya ini adalah 85 gitu ya. Kemudian untuk lain-lain sama ya seperti blok-blok lain, jadi ujian mingguan ya itu 10 soal per topik kuliah ya, dan jumlah ujian mingguan ini maksimal adalah 5 kuliah per minggunya ya. Kalau lebih dari itu akan dilaksanakan 2 kali, tetapi kita nggak sampai lebih dari 5 kuliah setiap kali ujian mingguan ya. Kemudian ini untuk kriteria apabila harus meninggalkan kegiatan blok, maka alasan yang bisa diterima ya, dan harus ada bukti surat izin maupun surat izin sakit kalau memang sakit ya. Kemudian, nah untuk CSL ini akan ada pretest atau posttest CSL ya. Nanti kita infokan lebih lanjut apakah berupa pretest atau posttest ya. Ini nanti akan dimasukkan dalam bisa menggantikan komponen pretest praktikum atau bisa dimasukkan ke nilai OSC ya. Untuk bisa memperbaiki apabila nilai OSC-nya kurang baik ya. Kemudian untuk ujian akhir blok ya, mungkin saya langsung ke blueprint assessment-nya aja. Jadi untuk ujian akhir blok itu karena ini bloknya berjalan 3 SKS, maka jumlah soal yang akan diujikan untuk UAB itu adalah 50 soal ya. Dan 50 soal ini materinya dari proses tutorial ya, yang berlangsung sebanyak 3 kali, di mana materi pada tutorial atau learning objektifnya itu berhubungan juga dengan materi-materi kuliah ya. Kalau untuk ujian mingguan jumlahnya sesuai dengan jumlah kuliah ya. Kemudian, nah ini posttest atau pretest pada ini ya CSL ya, dan ada OSC. Untuk OSC ini soal yang diujikan akan kita infokan lebih lanjut untuk topik atau materi ya yang akan diujikan pada saat briefing ya. Baik, ini untuk skenarionya. Saya kira nanti kalian bisa baca ya di modul atau buku petunjuk mahasiswa. Ini sesuai yang saya sampaikan tadi, topik minggu pertama yaitu tentang neonatus, balita, dan anak. Ini dengan judul "Sudah vaksin kok masih sakit" ya. Ini akan kita diskusikan pada tutorial pertama ya. Nah, untuk setiap proses tutorial, kalian diharapkan bisa merumuskan sendiri ya kata sulitnya, kemudian kata kunci yang ada pada skenario, serta merumuskan sendiri problem list ya yang kalian temukan pada skenario ya. Kemudian menyusun mapping ini juga disusun pada saat tutorial pertama ya, dilanjutkan dengan pembahasan learning objective. Setiap skenario atau setiap minggu sudah ada LO yang sudah kita tentukan ya. Untuk minggu pertama LO-nya ada 5 ini ya, meliputi fisiologi pertumbuhan anak, fisiologi perkembangan anak, cara penilaian tumbuh kembang, kebutuhan gizi, dan imunisasi. Itu ya. Kemudian ini yang minggu kedua yaitu tentang fisiologi pertumbuhan perkembangan pada remaja dan dewasa ya.
dengan skenarionya judulnya adalah kelitih ya, yaitu behavioral misconduct, perusak masa remaja. Nanti ini ada link yang bisa kalian klik ya. Jadi artikel ini bisa kalian baca, kemudian dianalisis ya. Kemudian dibahas pada tutorial ya. Sama seperti tadi, tutorial pertama merumuskan kata kunci, kata sulit, problem list, dan mapping ya. Kemudian ini adalah LO yang dibahas pada tutorial 2 untuk minggu kedua, yaitu mengenai fisiologi pubertas dan hormon dalam pubertas ya. Kemudian fisiologi perkembangan fisik dan kognitif pada remaja, tanda-tanda perkembangan kepribadian pada masa remaja dan dewasa, dan yang terakhir kebutuhan gizi pada masa remaja hingga dewasa ya. Lalu ini skenario terakhir yaitu tentang lanjut usia atau gerontologi ya. Ini skenarionya dengan subjeknya adalah laki-laki usia 65 tahun ya. Nanti kalian bisa diskusikan pada tutorial pertama minggu ketiga ya. Dilanjutkan tutorial kedua dengan LO-nya meliputi teori tentang penuaan atau aging. Kemudian perubahan somatik kognitif pada geriatri ya, perubahan psikologi pada geriatri, perubahan fisiologi hormon pada geriatri, dan kebutuhan gizi pada geriatri. Seperti itu. Dan referensinya juga sudah tercantum, silakan kalian bisa mempersiapkan dan mulai membaca ya referensi tersebut. Seperti itu. Sebelum saya ke jadwal kegiatan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Belum ada, dokter. Oke, masih belum ada pertanyaan. Saya lanjutkan dulu ke jadwal ya. Ini untuk jadwal minggu pertama ya. Jadwalnya lumayan padat karena bloknya hanya berlangsung selama 3 minggu. Dan pada minggu ketiga itu lebih banyak kegiatan untuk field study, presentasi tugas, dan OSCE ya, OSCE serta ujian akhir blok ya. Sehingga untuk proses tutorial kuliah itu cukup mampat atau padat pada minggu pertama dan kedua ya. Ini untuk minggu pertama. Jadi untuk kuliahnya di sini lebih banyak topik tentang anak ya, sesuai dengan topik minggu pertama. Tetapi nanti mungkin ada beberapa kuliah tentang geriatri ya, ada kuliah geriatri atau topik minggu kedua yang masuk di minggu pertama ya, dengan alasan itu tadi karena kita kuliahnya dimampatkan ya, kegiatannya banyak dimampatkan di minggu pertama dan kedua ya. Nah, untuk tutorial jadwalnya adalah di hari Selasa dan Kamis ya, di jam ketiga. Ya, jadi nanti tutorial pertama, minggu pertama akan dilaksanakan besok jam ketiga, kemudian tutorial keduanya hari Kamis jam ketiga ya. Nah, mungkin yang perlu diketahui di minggu pertama ini, selain ada kuliah dari dosen FK Unisma, dosen internal ya, ini juga ada kuliah dari pakar ya, yaitu Dr. Sri Sunarti, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Beliau akan memberikan kuliah pada hari Jumat ya, 22 November 2024 ya. Nah, ini saya harapkan kuliah beliau ini online ya. Saya harapkan semua bisa menghadiri secara on time dan menyimak dengan baik ya kuliah beliau, karena beliau sudah berkenan meluangkan waktu ya untuk memberikan materi tentang fisiologi gerontologi ya. Kemudian ya saya kira itu, selain itu ada kuliah. Nah, ini untuk minggu pertama CSL-nya itu memang kita geser ke minggu kedua. Karena hari Jumat dan Sabtu tanggal 22 dan 23 November ini kampus harus steril untuk kegiatan OSCE nasional ya. Sehingga nanti semua kegiatan di hari Jumat dan Sabtu ini pelaksanaannya adalah
online gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melaksanakan CSL. Di mana harusnya CSL kelas 2 itu hari Jumat pagi ya. Nah, karena harus online maka CSL-nya terpaksa geser di minggu kedua dan ini kita isi dengan kuliah supaya kalian tetap dapat materi ya. Nah, ini minggu kedua. Nah, ini ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, CSL anamnesis dan penilaian tumbuh kembang ini harusnya di minggu pertama. Tapi karena tadi terkendala kampus harus steril, maka hari Kamis kita pelotkan sehingga ada CSL berturut-turut di hari Kamis dan Jumat pagi. Ya. Nah, kemudian pada minggu kedua ini waktu kita juga kepotong ya untuk libur pilkada ya di tanggal 27 November sehingga ini libur tidak ada kegiatan ya. Untuk pelaksanaan tutorial masih sesuai jadwal yaitu hari Selasa dan Kamis jam ketiga ya. Kemudian ini yang minggu ketiga. Untuk minggu ketiga ini ada field study ya. Jadi field study dan masih ada tutorial. Tutorialnya untuk tutorial pertama khusus minggu ketiga. Tutorial pertamanya di hari Senin. Tutorial keduanya di hari Selasa ya. Jadi ini maju karena minggu-minggu akhir digunakan untuk ujian ya. Di sini ada OSCE hari Kamis ya. Dan dilanjutkan presentasi tugas siangnya ya. Kemudian ujian minggu 3 pada hari Jumat dan UAB pada hari Sabtu jam ketiga. Seperti itu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya kira ini ya terakhir ya presentasi jadwal. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan.